Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam. Hari ini 6 Januari bersamaan dengan hari Rabu. Sudah jam 12 lah. Oke. Saya ada entry PAUD USD. Kalau tengok dia disebabkan adanya signal arah kuku ini. Oke. Arah kuku ini merupakan sebuah signal yang membawa pergerakan untuk ke arah mana dia pergi. Kalau kita tengok di sini, ini adalah signal arah kuku buy. Oke, kemudian kita menunggu di kawasan re-entry. Oke. So di sini ada terdapatnya re-entry selepas sahaja dari berlakunya candle arah kuku ini. Inilah signal yang saya tunggu, dan sepanjang kenaikan ini tidak ada satu pun re-entry sehinggalah ia berlaku di sini. Dan kalau kita tengok pun candle ini sudah menyentuh MA5 MA10 low dan bergerak hingga ke low BB. Ini adalah re-entry di pertemuan MA5 MA10 mid BB dan MA50, dan dijangka kalaulah candle ini tidak berjaya turun menyentuh break even ini, bermaksud akan ada satu candle lagi yang akan bergerak, sebab kebiasaannya apabila berkumpulnya MA ini, bermaksud di sini adalah support yang paling kuat. Itu berdasarkan pemahaman dan penerangan daripada Tuan Omar Ali lah. Bila ada, maksudnya dia adalah entry yang paling kukuh, re-entry yang kukuh. So jangkaan macam itu, tapi apapun kita kena kita hanya bergantung kepada pergerakan market. Kalau dia betul yang dia akan naik hingga 3 dan lebih, syukurlah, sebab sudah meraih profit. So macam mana saya boleh entry di sana? Oke, apabila adanya candle yang sudah masuk di kawasan re-entry, barulah saya turun ke time frame yang lebih kecil untuk melihat apakah setup yang berlaku di time frame kecil sama ada ia menyokong pergerakan di time frame H1 ini atau tidak. So kalau acuannya di H1, bermaksud dua time frame di bawah dia adalah di M15 dan juga M5 menit. Oke, so kita coba tengoklah apa yang berlaku di time frame M15. Oke, kalau kita tengok di M15 ini, sepatutnya kita sudah boleh dapat entry awal. Tapi saya belek-belek, buka-buka chart, baru perasaan yang dia sudah bergerak jauh. Tapi syukurlah masih lagi ada dapat entry pada zone yang sepatutnya lah. So kalau kita tengok di time frame M15 ini sudah berlakunya ekstrim. Kalau di dalam BBMA, code BBMA biasanya ada REI, REM, RI. Tapi kalau saya tidak fokus kepada benda tuh, sebab code yang digunakan ini sebenarnya tidak valid. Bukannya tidak valid, cuma tidak sesuai dengan kaedah yang saya guna pakai. Saya lebih mengutamakan confirmation berbanding dengan setup tersebut. Jadi bila price sudah masuk di kawasan kotak kuning ini, terdapatnya candle momentum. Saya anggap ini sebagai candle momentum, bukan candle ekstrim. Walaupun ciri-ciri ekstrim itu sudah ada. Ini candle
yang keluar daripada low BB, ada candle reverse dan ada candle retest. Oke, itu adalah ekstrim, tapi saya tidak fokus yang itu. Jadi kalau mau dapatkan entry di time frame saya tidak perlu jelaskan yang itu. Jadi bila ada momentum dia akan bagi re-entry. So bila ada re-entry dia akan turun. Dan penurunan ini telah dimatikan oleh satu batang candle bull ini. Jadi untuk dapatkan entry yang lebih tepat, kita kena tengok di time frame kecil apakah setup yang menyokong untuk kita entry. So kita turun ke M5 menit. Oke, kalau kita perhatikan betul-betul di sini, oke, berlakunya oke, saya jelaskan. Yang ini penurunan ini adalah disebabkan daripada signal momentum di M15 tadi. So bila di M15 itu membentuk momentum, otomatis di M5 menit juga membentuk momentum. Dan kenaikannya ke MA5 MA10 high itu membentuk arah kuku. Tapi kenapa dia turun? Sebab di sini adanya EMA50 yang menjadi resisten. Jadi apabila adanya candle arah kuku ini, kemudian perhatikan juga EMA50 ini. Kalau kita tengok walaupun arah kuku, tetapi EMA50 ini telah di reject. Oke, dan mungkin itu antara alasan utama kenapa dia turun. So selepas itu berlakulah lagi arah kuku buy. Jadi di sini sepatutnya kita ada dua entry tau. Kalau macam saya akan entry yang pertama berdasarkan CRS. Di sini oke, kita buat perbandingannya di sini dengan di sini. Kalau di sini ada engulfing. Di sini juga ada engulfing. Tetapi kalau kita mengikut teknik di dalam Fibo Musang, di sini memerlukan CB1 dan CB1 yang perlu dipecahkan ialah di sini. Oke, daripada kenaikan ini tidak ada pun candle yang dapat memecahkan CB1 di sini. Dan mungkin itu juga sebab kenapa dia turun balik. So di sini di bahagian sini pula terbentuknya engulfing dan di sini adalah CB1 dia. Jadi kita memerlukan candle yang memecahkan CB1 ini. Dan berdasarkan daripada pengalaman trading, biasanya saya akan entry bila adanya candle candle arah kuku nih memecahkan CB1, ataupun kebiasaannya candle arah kuku inilah yang memecahkan CB1 ini. So sepatutnya kalau ikutkan entry bila terbentuknya engulfing ini dan kita yakin pergerakan menurun ini adanya CB1 yang berdekatan, saya tidak akan tunggu lagi CSA Ken. Saya akan entry di sini untuk yang pertama, dan bila wujudnya candle arah kuku ini dan sekaligus memecahkan CB1 itu, barulah saya entry yang kedua. Biasanya macam tuh. So untuk TP sepatutnya macamnya. Untuk TP saya berdasarkan level 5 ball. Oke, biasanya begitulah. Cuma kenapa saya set break even nih, saya mahu pastikan sejauh mana price boleh pergi tanpa menyentuh break even. So kalau kita tengok pergerakan di sini, price sudah melebihi level 261. So ada kemungkinan besar yang dia akan pergi ke level 423. Itu kita tidak tahu sebab di sini adanya
pertemuan MA5, MA10, mid BB dan MA50. Jadi kita biarkan saja apakah price boleh pergi lebih jauh atau macam mana. Saya coba targetnya bukanlah jauh sangat, saya coba target hingga ke daripada level entry nih 100 pip macam tuh. Saya coba target lah 100 pip, boleh atau tidak, sebab video saya yang sebelum nih, yang latest sebelum video nih, saya ada upload satu video PGBP NZD dan saya ada ulas sedikit macam mana entry saya, dan saya sudah ambil profit. Tiba-tiba dia boleh pergi jauh lebih daripada 100 pip. So saya harap AUD USD ini pun saya sudah set break even, harap dia boleh pergi 100 pip lah, harap lah, itu kita punya harapan. Kita tidak boleh target jauh-jauh, cuma kita mengharap. Kalau dia sentuh break even tu pun tidak kisahlah, sebab saya lebih mementingkan SOP trading, tidak mementingkan profit. Saya mau pastikan yang saya punya SOP trading dengan menggunakan teknik BBMA ini mencapai 80 ke 90% profit begitu menjadi. Kalau tidak menjadi, maka saya perlu ubah lagi lah SOP yang saya buat. Walaupun saya menggunakan BBMA, ada juga SOP yang saya buat di tempat-tempat mana yang sesuai untuk kita mengambil peluang entry. So saya harap rekan-rekan trader di sana, di luar sana, dapat mempelajarilah serba sedikit, dapat memahami serba sedikit, dapat membantu serba sedikit bagaimana entry dan juga cara trading saya menggunakan BBMA. Kalau tengok pun video-video sebelum ini saya melakukan banyak entry, cuma sekarang saya lebih mengawal saya punya equity, coba untuk menjadi trader yang berhemat, dan satu lagi dalam proses untuk beralih kepada swing. Oke, saya sudah malas main scalping, dan saya harap daripada scalping ini akan beralih kepada swing. So itu impian saya. So mungkin itu sahaja yang saya boleh kongsikan, dan saya ucapkan rekan-rekan trader di luar sana semoga sukses, terutamanya pengguna teknik BBMA ini. So itu saja, sekian, assalamualaikum.